Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Nah, di video sebelumnya, kita sudah membuat jaringan VLAN 10 dan VLAN 20 menggunakan switch. Sekarang kita akan menambahkan router supaya VLAN 10 dan VLAN 20 ini bisa saling berkomunikasi. Langsung saja kita tambahkan routernya. Saya akan menggunakan router yang paling kanan ini. Lalu hubungkan ke salah satu switchnya ya, yang bebas, mulai aja. Saya hubungkan ke switch yang ini. Dan kita masuk ke CLI dan kita akan mulai mengkonfigurasikannya. Enter. Kita ketik enable. Lalu masuk ke mode konfigurasi. Kita ketikkan interface FA 00, yaitu interface yang digunakan yang ini. Lalu ketikkan no shutdown untuk menyalakan portnya. Lanjut. Sekarang kita akan memberikan IP address 192.168.1.1 dengan subnet busnya 255.255.255.0. Nah, sudah. Langsung kita exit saja. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Nah, caranya itu kita ketikkan interface FA0/0.10. Nah, 0.10 ini maksudnya kita membuat sub interface di FA0/0 ini. Enter. Lalu ketikkan lagi encapsulation .1q10. Nah, ini artinya interface 0.10 ini akan dimasukkan ke VLAN 10. Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address 192.168.10.10 saja. Dengan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, sudah. Sekarang kita akan masukkan juga ya untuk VLAN 20-nya. Kita exit dulu. Lalu kita buat sub interface baru. Interface FA0/0.20. Karena untuk VLAN 20 ya. Lalu encapsulation .1q20. Kita buat IP address-nya. IP address 192.168.10.255.255.0. Sudah. Nah, selanjutnya supaya bisa terhubung dengan switchnya, kita akan melakukan trunking. Keluar dulu, lalu masuk ke CLI yang ada di switch. Kita masuk ke menu konfigurasi dulu. Nah, kita masukkan interface-nya. Interface FA06. Karena port ini yang menjadi jalur menuju router. Lanjut kita ketikkan switch port mode trunk. Nah, sudah nih.
Nah, sekarang kita akan coba kirim paket dari PC 0 ke PC 2. Masih valid ya. Coba lagi. Masih valid juga. Nah, kita masuk ke mode desktop. Kita konfigurasikan default gateway-nya. Kita masukkan gateway dari routernya. 92.168.1.1. Kita kopikan saja. Nah, sudah semua PC dimasukkan gateway routernya. Oh, ada sedikit kesalahan ya. Sekarang kita akan coba kirim paket lagi. PC 0 ke PC 2. Masih valid. Kita coba lagi. Masih valid ya. Coba sini. Masih valid. Sepertinya ada yang salah ya. Nah, jadi teman-teman, waktu saya coba menghubungkan plan sebulan plan 20 di gedung ini, entah mengapa ini selalu valid. Kita coba lagi. Valid juga. Nah, akhirnya saya mencoba di gedung kedua ini. Ini dari sini. Successful. Coba dari sini. Nah, ini awal-awal bakal valid ya. Lalu kita dan successful. Dan sini saya juga kurang ngerti ya kenapa bisa valid begitu. Ya, sekarang kita akan coba konfigurasikan DHCP server. Jadi kita tidak akan menggunakan IP statik yang harus diisi satu gitu. Nah, DHCP ini bisa memberikan IP secara otomatis. Langsung saja kita mulai. Pertama masuk ke CLI di routernya lagi. Enter. Masuk ke mode konfigurasi lagi. Lalu ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Nah, lalu kita ketikkan networknya. Network 192.168.10.0 dengan sahabat mas 255.255.255.0. Enter. Kita masukkan gateway-nya. Default router 192.168.1 10.1. Kita enter ya. Dan itu tidak perlu menggunakan subnet mask karena ini tuh gateway. Lalu DNS-nya kita pakai IP Google itu 8.8.8.8. Nah, kita lakukan yang sama pada VLAN 20. Kita X dulu. IP DHCP pool VLAN 20. Network 192.168.0.255.255.255.0. Default ter 192.168.20.1.
Oh, yang salah. Maaf, default router 92.168.20.1. Enter. Lalu masukkan DNS-nya 8. Nah, sudah. Kalau sudah, kita akan langsung masuk saja ke PC-nya ya, di sini. Masuk ke install IP configuration, kita pilih DHCP, request, dan DHCP request successful ya. Lalu kita ke PC yang lainnya juga ya. Kita pilih DHCP, posting address, dapat. Kita kasih lagi. Nah, DHCP request successful ya. Satu lagi. Sudah successful ya. Itu berarti kita berhasil membuat DHCP. Coba kita hubungkan. Successful ya. Sama VLAN. Coba kalau beda VLAN. In progress. Lalu, coba lagi. Masih fail dia. Dan sudah, kita lanjut saja. Jadi, di video sebelumnya, saya sudah menghubungkan juga multi-layer switch. Nah, jadi switch yang saya gunakan di sini itu yang ini 2960 ya, ini 2960. Ini adalah switch layer 2. Dan switch multi-layer ini 3560 adalah switch layer 3. Nah, apa sih perbedaan switch layer 2 dengan switch layer 3 ini? Jadi, switch layer 3 itu tidak memerlukan router untuk networknya bisa saling berkomunikasi. Sekarang kita akan langsung saja coba konfigurasi di switch multi-layer ini. Kita tambahkan dulu 2 bisi ya. Nah, sudah. Nah, di sini saya akan masukkan, ke segmen 10, dan PC yang satunya kita akan masukkan ke segmen 20. Lanjut saja ya. Masuk ke switch. Enable. Kita masukkan VLAN 10 lagi, VLAN 20-nya. Dengan nama ruang saya ya. Exit. VLAN 20. Name ruang aku. Exit. Lalu kita masuk ke interface FA02. Interface FA02 ini yang ini digunakan ke PC 8 ini yang akan terhubung ke VLAN 10 ya. Ini adalah FA03 aja. Salah. Enter. Switch port access VLAN 10. Sudah. Kita exit lagi. Masuk ke interface FA03. Switch port
akses VLAN 20. Nah, sudah, kita lanjutkan akan masukkan IP address untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Kita kasih dulu. Caranya itu dengan mengetik interface VLAN 10. Lalu kita masukkan IP addressnya 192.168.10.1. Maaf. Dan sahabat emasnya ya. 255.255.255.0. Sudah. Sekarang kita akan cek ya untuk VLAN ngecek. Maaf, kita akan lakukan juga untuk VLAN 20-nya. Exit interface VLAN 20. Enter IP address 192.168.20.1 dengan 18.255.255.255.0. Sudah. Coba kita cek ya. Do show VLAN brief. Nah, sudah terhubung ya. VLAN 10 dengan nama ruang saya ini sudah aktif dengan port yang terhubung itu FA02. Dan VLAN 20 dengan nama ruang aku sudah terhubung dengan FA03. Nah, kita masukkan dulu ya gateway-nya. Oh, IP-nya juga belum, guys. Misal di sini. Terus 92.168.10.1. Masukkan 92.168.10.2. Oh, nggak bisa ya. 168.10. 11 saja. Ntar. Sebelahnya. Desktop IP configuration. Terus 92.168.20.11. 192.168.20.1. Nah, sudah. Sekarang kita akan berkomunikasi antara switch-nya. Kita masuk dulu ke switch multilayer. Kita coba cek. Do show IP root. Nah, sini muncul tulisannya ICMP redirect cache is empty. Nah, yang berarti bahwa switch ini masih berada di layer 2. Kita aktifkan dulu multilayernya dengan mengetikkan IP routing. Sudah? Coba cek lagi. Do show IP root. Nah, muncul seperti ini ya. Connected, directly connected. Sudah? Itu artinya kita sudah mengaktifkan switch layer 3-nya. Dan kita coba komunikasi antar networknya. Nah, sini ke sini. Progress juga. Nah, yang kedua baru successful ya. Dan untuk DHCP-nya juga sama dengan yang tadi sudah saya jelaskan ya. Tinggal gunakan IP DHCP pool. Ya, lalu masukkan saja di sini ya. VLAN 10, masuk ke networknya, masukkan default routernya, lalu DNS-nya.
VLAN 20 lu masukkan lagi. Beres. Ini tinggal dicepetkan saja ya. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.